Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video ini akan menjelaskan tentang media pembelajaran lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan materi fikih dengan pokok bahasan proses atau transaksi atau ketentuan dari jual beli. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Nah, jadi jual beli ini tidak asal-asalan. Yang pertama harus ada syaratnya. Syarat bagi penjual dan pembeli itu harus melaksanakan jual beli dengan saling suka sama suka atau ridho, tanpa adanya paksaan atau adanya tekanan atau ancaman. Kemudian syarat yang kedua, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa. Jadi tidak boleh berjual bertransaksi dengan anak kecil. Misalkan dengan anak yang tidak tahu nominal atau belum tahu dengan ketentuan-ketentuan tentang jual beli. Nah, hal ini harus kita hindari. Oke, yang ketiga, adanya akad atau adanya kesepakatan atau ada transaksi. Saya akan menjual barang ini, saya membeli barang ini. Baik transaksi secara lisan ataupun tulisan ataupun dengan isyarat. Selanjutnya adalah barangnya. Barang yang diperjualbelikan adalah sah milik si penjual atau milik pedagang, bukan barang curian atau barang pinjaman. Kemudian selanjutnya, barangnya ini adalah bukan barang yang terlarang. Misalkan berjualan beras, berjualan kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagainya. Apabila barang yang dijual ini adalah barang yang najis, maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun jika ada seseorang yang akan mencari atau membeli pupuk organik yang terbuat dari kotoran sapi atau kotoran kambing, maka harus diperhatikan akadnya, yakni bukan membeli kotoran, akan tetapi akan saya minta atau saya ganti kotoran tersebut dengan sejumlah uang. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah harganya harus jelas. Tidak boleh ketika berjualan atau bertransaksi itu tidak ada harga yang jelas, sehingga adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, setelah ada syaratnya, ini ada beberapa rukun. Rukun dalam jual beli itu ada dalam jual beli pihak yang bertransaksi itu harus hadir, baik dalam majelis atau jika tidak bisa hadir, saling bertatapan atau saling berkomunikasi. Nah, hal ini menjadi rukun dari jual beli. Di persoalan kontemporer kali ini, jual beli bisa dilaksanakan dengan online, maka hal ini tidak menutup kemungkinan hadir itu dalam satu majelis. Maksudnya bukan hanya hadir dalam face to face, tapi bisa juga hadir dalam satu majelis. Ya, ini maksudnya dengan saling bertukar chat atau bertukar pesan. Selanjutnya, barang atau objek jual beli itu harus barang yang bisa dipahami, harus jelas. Saya menjual A, bukan saya menjual ini enggak jelas bla 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 bla. Nah, barangnya itu harus jelas. Kemudian harganya juga harus disepakati. Kesepakatan transaksi dengan harganya ini harus disepakati, harus diketahui terbuka antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, adanya akad atau serah terima. Setelah syaratnya sudah, kemudian ini yang keempat rukunnya adalah akad atau serah terima. Setelah bertransaksi lalu barang diserahkan dan uang diterima, seperti itu. Nah, demikianlah syarat, hukum dan rukun jual beli dalam Islam. Jika Anda muslim dan melakukan transaksi, pastikan hal-hal di atas terpenuhi sehingga Anda makin yakin melakukan jual beli. Untuk mau beli, Mas? Mau beli. Ini berapaan, Mas? Itu 35, monggo. 35.000. Iya. Ya. 35.000. Ini khasiatnya buat apa, Mas? Itu untuk mineral blok, buat ya nambah mineral buat kambing lah. Oh, buat makanan kambing ya. Oke. Ya, Buat kesehatan. Ya, ini ada penjual, ada pembeli. Udah gede.
Ini Mas, pilih Mas. 35.000. 25, kembaliannya berapa ya? Kembalinya 15.000. 15.000 ya Mas. Oke, Ya, monggo Mas. terima kasih. Bawa ya. Yo, monggo. Matur nuwun. Oke, sama-sama.